Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ketua, anggota, dan seluruh direksi yang hadir. Saya ini sebentar ke PLN, Pak. Ini sudah ada tulisan, sudah kami bahas sebelumnya tadi malam. Sebelum menanyakan PMN ini, Pak, saya ingin bertanya tentang oversupply. Tahun lalu misalnya Pak, kapasitas listrik terpasang di PLN ini 350.000 gigawatt hour kan. Sementara konsumsinya hanya 257.000 atau surplus 26% Pak. Nah, itu yang kami lihat di PLN ini, listrik kebanggaan kita ini, PLN yang Bapak pimpin. Dan pola struktur ini relatif sama 10 tahun terakhir Pak, sebelum Bapak sampai sekarang. Saya sarankan Pak, harusnya kan PLN ini aktif Pak, menggerakkan sektor industri manufaktur gitu kan, agar penggunaan listriknya kan makin banyak, makin optimal begitu. Karena kalau kami lihat sektor industri itu tahun lalu sebelum pandemi, setelah pandemi, konsumsinya masih rendah Pak Dirut. Contoh itu 2019 konsumsinya 1,2% dari total penggunaan listrik nasional. Ya kan? Jadi artinya Pak, untuk apa di kelebihan surplus energi itu Bapak tidak bisa masarkan gitu. Sementara ini Bapak, saya tanya, minta uang ke negara kan Pak. Terus ada ADB Pak, ADB yang Bapak pinjam itu 8,8 triliun ya Pak ya, 600 juta dolar. Sementara Bapak punya harta, kalau istilah ini perusahaan, Bapak punya harta yang harus dijual. Kalau dihitung itu Pak, 123 triliun yang mubazir gitu. 123 triliun Pak. Ini Bapak cuma minta 10 triliun gitu. Bagaimana menjual yang 123 triliun itu Pak ke sektor industri, manufaktur segala macamnya. Itu kan yang Bapak harus usahakan Pak gitu. Dengan direksi Bapak, Direktur Jawa, Bali, Sumatera gitu. Itu yang saya ingin ingatkan Pak Darmo, Pak Darmawan. Gitu. Jadi jangan Bapak melihat wah PMN gedor nih, Menteri Keuangan apa PTP apa Komisi 6 gitu. Tapi Bapak di dalam Bapak ini banyak duit loh Pak. Gitu. Itu Pak Darmawan. Saya itu aja mengingatkan itu aja gitu. Kayaknya Bapak kurang marketingnya ini. Kemudian saya ke HUT HK. HK ini saya lihat begini Pak, ini kan proyek penugasan ini Pak. Kalau tadi dihitung Pak Haris ada rugi ada segala macam, oke lah. Tapi saya sangat mendukung ini Pak, karena ini manfaatnya dampaknya juga banyak gitu. Kalau bagi pemerintah konektivitas Jawa Sumatera itu kan. Kalau bagi masyarakat itu Pak, waktu tempuh itu perjalanan misalnya nih Jakarta Surabaya lebih dekat, lebih efisien. Itu dampak-dampak yang real kan Pak. Terus penurunan biaya transportasi barang itu rata-rata sebesar 24% itu nyata dialami karena cepatnya konektivitas Pak dan tenaga kerja yang terserap. Dan itu adalah aset yang makin tahun nilainya makin besar dan nilainya tinggi Pak. Kalau utama karya saya dukung kepada pimpinan kawan-kawan realitas karena saya melihatnya itu ya, itu dampaknya baik bagi masyarakat. Tapi Pak, ada juga saran dari masyarakat, pengguna, kualitas jalan, terutama di Sumatera Pak. Kalau di Jawa ini mulus kan Pak. Kalau yang tol Sumatera katanya kok agak terbang-terbang nih Pak Rudi gitu. Itu maksudnya betonnya, semennya itu kenapa cara, mungkin lebih cepat. Apakah dikerjakan kerja target asal-asalan atau gimana kontraktor vendornya itu Pak. Nah, itu yang saya ingatkan aspirasi dari masyarakat gitu. Itu untuk utama karya Pak. Dan yang terakhir ini untuk Injernih Pak. Saya hanya ingin nanya tentang ini Pak, Sarina. Saya melihat Sarina Jakarta itu memamerkan baju, pakaian, fashion, tapi nggak ada yang beli Pak, gitu. Saya pun mau masuk mau beli, mana ini gayanya, stylenya itu agak tinggi loh itu Pak,
Kalau saya lihat menengah ke atas itu, harusnya itu dibuat menengah ke bawah. Seperti yang Sarina dulu itu yang tingkatnya sampai 6 atau 7 itu, dia ada beberapa macam kualitas Pak gitu. Jangan style yang tinggi terus orang masuk ngelihat harga, ngelihat kualitas, jadi ragu belinya. Mungkin itu orang bule cocoknya Pak itu. Ke Bali dibuat itu tempat Pak Damar itu. Jadi susunan itu Pak, dan saya lihat, saya bukan pesimis Pak, itu nanti habis biaya saja itu Pak. Contoh Sarina Jakarta itu, orang hanya selfie aja di situ sama yang tingkat 3 atau tingkat 6 itu Pak. Habis kos biaya untuk maintenance, pegawai, staf, semua energinya habis Pak. Bapak bisa hitung nanti tuh, kalau nggak yang saya bilang meleset gitu. Kemudian Bapak buat transformasi Sarina Malang menjadi mall lagi nih. Kan mau buat Sarina Malang ya. Nah itu Pak, yang saya bilang, Malang itu daerah maju atau daerah menengah gitu. Jangan salah pasar Bapak buat desainnya itu Pak gitu. Kalau Bapak stylenya tinggi menengah ke atas ya, ngelihat senang Pak. Ya kan, orang ngelihat senang, dingin kan Pak. Terus lantainya bagus gitu. Tapi beli nanti nomor 10 gitu Pak. Itu Pak Wadirut, saya ingatkan supaya jangan salah konsep. Ini kan yang saya lihat, yang saya rasakan dan saya dengar dari masyarakat Pak. Kemudian ini Pak, yang lain ini bagus lah Pak. Pembangunan ini ada fisiknya kan. Bandara Jogja, Gusti Ngurah Rai Sultan Hasanuddin ada fisiknya. Yang Angkasa Pura ini ada aset. Bangkrut negara ini digadaikan ada Pak. Gitu. Dan satu lagi Citylink Pak, yang ke Pelita Citylink flat. Saya nggak jelas Bapak maksud ini apa ini? Maksudnya apakah mengambil alih operasinya Citylink, Pelita atau bagaimana? Atau hanya menyiapkan flight itu tempat penerbangannya diambil, jadwalnya atau tempat duduknya bagaimana ini konsepnya Pak? Itu saya ingin kejelasan yang jelas gitu. Itu pimpinan, saya kembalikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.